summit pertama, yaitu Parliament for People and Planet. Tindakan legislatif untuk mencapai SDGs di Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh anggota Komisi 11 DPR RI Bapak Kamru Samad. Dipersilakan. Yang saya hormati Bapak Dahlan selaku CEO dari Tribun Network beserta seluruh jajaran direksi dan manajemen. DPR berkomitmen untuk terus mendorong supaya agenda pembangunan berkelanjutan ini betul-betul bisa diterjemahkan oleh DPR baik dalam fungsi legislasi maupun dalam fungsi pengawasan maupun dalam fungsi penganggaran kebijakan fiskal dan juga dalam fungsi memperjuangkan aspirasi. Berikutnya marilah kita dengarkan Summit Feeding the Future, Biodiversity Consumption Pattern and Food Production Contributing to Climate yang akan disampaikan oleh staf khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian. Kepada Bapak Sam Herodian kami persilakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada saat ini dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Ada krisis pangan di mana-mana. Ada sekitar hampir 1 miliar orang juga mengalami kekurangan makan. Kita sendiri juga ada kerawanan kalau tidak kita tangani serius, malnutrition, stunting itu menjadi big problem. Sebentar lagi kita akan mendapatkan bonus demografi, kalau kita tidak tangani dengan serius itu akan mengalami masa yang sangat berbahaya. Kita akan menuju ke summit selanjutnya yang mengangkat tema National Grassroots Cutting Edge for Local Sustainability. And now we would like to invite to come to the stage Director of UNIC Cikarang, Bapak Miklos Gaspar. This gentleman you see on the photo is not in jail. He's actually a farmer on Flores Island. We have heard the previous speaker from the ministry talk about how fertile the land is in Indonesia. And while that's the case in most places, it's not the case everywhere. About 10% of the land in Indonesia, farmland, is what's called marginal land, not very good for farming. So he happens to have a very small plot, just 1 hectare, in Kabupaten Nagekeo on what is a marginal land. Because you see, his land is too flat and it has clay underneath. So when it rains, all the water stays there and he could not grow anything but rice. And if you just have 1 hectare and all you can grow is rice, you will probably remain very poor. Marilah kita dengarkan opening summit tentang Net Zero Industry Strategies for Decarbonizing Indonesia Manufacturing Sector yang akan disampaikan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, disilakan. Kemenperin telah menerbitkan 149 sertifikat standar industri hijau dengan 62 standar industri hijau, 46 regulasi standar industri hijau. Yang kami hormati, sekarang mari kita dengarkan summit berikutnya dengan mengangkat tema Implementations of RT, Touring Regenerative Tourism Initiative in Desa Sejahtera Astra atau DSA yang akan disampaikan oleh pemenang 1 Indonesia Award 2023. Kita sambut Bapak Reza Permadi. Itulah yang membuat saya berpikir kenapa industri pariwisata sampai sekarang masih saya geluti, karena ternyata berwisata itu bukan untuk healing, berwisata bukan untuk jalan-jalan semata, tapi untuk pembentukan karakter, untuk saling mengenal satu sama lain, bertukar kebudayaan dan lain sebagainya. Dan karena kecintaan saya dengan pariwisata dan teknologi, itulah yang membawa saya mendapatkan award dari Astra yang namanya 1 Indonesia Award. Baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk pada sesi summit tentang Local Impact, Global Change, Strengthening Grassroots SMEs for a Sustainable Economy yang akan disampaikan oleh Menteri UMKM Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Maman Abdurrahman, disilakan. Poinnya saya ingin menegaskan dan menyampaikan kepada semua yang ada dalam forum ini,
Jadi siapapun hari ini yang berkeinginan merubah kalian-kalian semua ataupun teman-teman semua yang berawal dari zona nyaman, ingin bergeser dalam konteks menjadi wirausaha, saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah banyak yang mau berwirausaha. Jadi semakin banyak yang mau berwirausaha, mau itu dari sektor mikro, kecil dan menengah, itulah kebahagiaan saya hari ini. Jakarta menuju 5 abad yang akan disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung. Karena sekarang semua ASN di Jakarta saya wajibkan untuk naik transportasi umum. Bagaimana dengan yang melanggar? Ketika hari Minggu pertama, yang mentaati 96%. Mereka berpikir pasti gubernurnya habis itu pelan-pelan akan. Enggak. Saya udah sampaikan di internal. Bagi siapapun yang melakukan pelanggaran ini selama era kepemimpinan saya, minimal 5 tahun ke depan, jangan berharap naik jabatan. Jangan berharap naik jabatan. Yang kami hormati, berikutnya kita akan masuk pada sesi summit tentang Nation Lifeblood, Mobilizing Culture for a Sustainable Indonesia yang akan disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia. Dengan hormat kami mengundang Bapak Fadlizon. Saudara-saudara, ke depan saya kira kita ingin bahwa pemajuan kebudayaan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten, kota, tapi tanggung jawab semua pihak, termasuk sektor swasta, korporasi, publik, dan media, terutama media ini sangat penting, termasuk Tribun ya. Karena tanpa media saya kira akan sulit untuk menyampaikan informasi-informasi kepada publik. Medialah yang saya kira menjadi corong, termasuk corong yang sangat penting di dalam pemajuan kebudayaan kita. Dan saya terima kasih kepada Tribun Group yang juga mempunyai komitmen pada pemajuan kebudayaan kita, termasuk acara pada malam hari ini.